Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Husnuhotimah dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan memaparkan materi terkait manajemen operasional untuk memenuhi performance test UTS. Yang pertama ada strategi operasi. Perancangan suatu barang dan jasa, kualitas, perancangan proses, pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan. Berikut manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi organisasi tersebut. Visi dan misinya di sini yang pertama ada visi, suatu pernyataan menyeluruh tentang gambaran ideal yang ingin dicapai oleh organisasi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada misi. Misi yaitu tujuan atau dasar pemikiran yang melandasi keberadaan suatu organisasi. Pernyataan misi menghasilkan batasan dan fokus organisasi, serta konsep dalam menjalankan perusahaan, di mana misi menyatakan adanya suatu organisasi. Contoh, Hard Rock Cafe, misinya menyebarkan jiwa rock and roll dengan menyajikan hiburan dan makanan istimewa. Strategi, rencana suatu organisasi untuk mencapai misi dan tujuannya. Strategi-strategi ini memanfaatkan peluang dan kekuatan menetralkan ancaman serta menghindari kelemahan sehingga setiap wilayah fungsional mempunyai strategi untuk mencapai misinya dan membantu organisasi mencapai tujuan keseluruhan. Mengidentifikasi misi dan strategi. Misi, rumusan tentang fungsi-fungsi pokok dalam suatu organisasi yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga menjadi alasan dari keberadaan organisasi tersebut. Misi, latar belakang keberadaan organisasi. Contoh misi di sini ada beberapa. Yang pertama ada Circle K, memuaskan kebutuhan pelanggan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa di berbagai tempat. Selanjutnya ada American Red Cross, meningkatkan mutu hidup manusia, meningkatkan kesadaran diri dan perhatian pada orang lain, dan membantu orang-orang mencegah, siap siaga, dan mengurangi keadaan darurat. Selanjutnya ada secara konseptual, misi organisasi atau bisnis dapat dibagi dengan 3 cara. Yang pertama ada diferensia, berbeda, lebih baik. Yang kedua ada biaya, mencari yang lebih murah, kualitas standar. Yang ketiga fokus, delivery lebih cepat. Strategi operasi dalam lingkungan global. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global. Halo Ben. Strategi operasi dalam lingkungan global. Manajer operasional pada saat ini harus memiliki pandangan global dalam strategi operasi, perkembangan yang cepat dalam perdagangan dunia yang seolah dunia tanpa batasan, mengakibatkan banyak organisasi memperluas operasinya tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Hubungan bisnis, corporation, and manufacturing. Yang pertama ada bisnis adalah keseluruhan unit usaha yang mengelola sumber-sumber ekonomi yang menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada corporation, unit usaha yang merupakan bagian dari bisnis secara keseluruhan dengan tujuan menyediakan barang dan jasa bagi kebutuhan konsumen untuk memperoleh laba yang dikehendaki. Manufacturing adalah unit terkecil dari corporation yang memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Unit usaha yang mentransformasikan input menjadi output yang dikehendaki. Di sini ada 6 alasan yang mendasari perusahaan menjadi global. Yang pertama, efisiensi biaya. Pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah dan pemanfaatan adanya kesepakatan perdagangan. Yang kedua, ada perbaikan manajemen rantai pasok. Menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu berada makan pengelolaan manajemen rantai pasok dapat lebih terjamin. Yang ketiga, pemberian produk yang lebih baik. Banyak perusahaan yang beroperasi secara internasional menempatkan diri di negara di mana produknya dipasarkan. Yang keempat, menarik pasar baru.
Perusahaan yang wilayah pemasarannya di dalam negeri sudah terbatas, maka dapat memanfaatkan pasar luar negeri yang masih terbuka. Yang kelima, ada belajar untuk beroperasi yang lebih baik. Perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dari negara lain untuk alok teknologi. Yang keenam, bisa mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Perusahaan yang memiliki karyawan yang baik dapat memberikan kesempatan karir yang lebih baik. Selanjutnya ada pengertian perusahaan yang beroperasi secara global. Yang pertama ada bisnis internasional, perusahaan yang terlibat pada transaksi perdagangan atau investasi internasional. Contohnya Harley Davidson. Yang kedua ada perusahaan multinasional, perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional, mempunyai atau mengendalikan fasilitas di lebih dari satu negara. Contohnya The Body Shop. Yang ketiga, perusahaan transnasional, perusahaan yang terlibat banyak dalam bisnis internasional yang mana pengelolaan di tiap negara secara independen. Contohnya Nestle. Yang keempat, organisasi global. Organisasi yang menghasilkan produk dengan melewati lintas batas, contoh Hermes. Pertimbangan utama untuk mencapai operasi global. Yang pertama ada desain produk global. Desain produk global ini harus selalu diingat di setiap negara. Ada beberapa perbedaan sosial dan budaya sehingga perusahaan harus memperhatikan berbagai hal. Contohnya kemasan dan cara pemasaran yang mungkin akan bervariasi di setiap negara. Yang kedua, desain proses global dan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pengelolaan atau manajemen sehingga operasi global dapat diintegrasikan. Yang ketiga, ada analisa lokasi fasilitas global. Menggunakan faktor kunci sukses untuk memilih negara. Di antaranya dengan mempertimbangkan tingkat ekonomi, inovasi, jumlah penduduk, terampil, teknologi, dan stabilitas pemerintah. Yang keempat, dampak budaya dan etika. Budaya yang ada di tiap negara berbeda. Hal tersebut juga harus disikapi dengan arif agar kegiatan operasional perusahaan dapat sukses. Contohnya, kebiasaan jam istirahat, perlindungan terhadap hak intelektual budaya, korupsi. Selanjutnya, mengelola operasi data di dunia global. Yang pertama ada menentukan apakah orang maupun fasilitas mencukupi untuk menjaga eksistensi jasa yang diberikan. Yang kedua, mengidentifikasi pasar asing yang masih terbuka yang tidak dikontrol pemerintah. Yang ketiga, menentukan jasa apa yang paling banyak diminati oleh konsumen luar negeri. Yang keempat, menentukan bagaimana mencapai konsumen global. Di sini ada beberapa keputusan manajemen operasional. Di antaranya yang pertama, perencanaan kapasitas jasa yang akan diberikan perusahaan kepada para konsumen. Yang kedua, perencanaan lokasi tempat pemberian pelayanan kepada konsumen. Ketiga, desain fasilitas dan layout yang akan digunakan perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Yang keempat, penentuan jadwal pelayanan kepada konsumen. Di sini ada keputusan utama dalam manajemen operasional pada perusahaan yang mempunyai strategi berbeda. Yang pertama ada desain produk. Di sini dibagi menjadi dua, ada produsen produk barang dan produsen produk jasa. Untuk desain produk pada produsen produk jasa, produk tidak berwujud, dan pada produk barang, produk berwujud. Untuk kualitas pada produk barang, kualitas objektif, dan pada produk jasa, kualitas subjektif. Untuk proses dan kapasitas pada produk barang, konsumen tidak terlibat dalam proses. Kapasitas bisa melebihi permintaan karena bisa disimpan dan dipindahkan. Untuk produk jasa, konsumen secara langsung terlibat dalam proses. Kapasitas harus sesuai dengan permintaan. Yang keempat, lokasi biasanya dekat dengan bahan baku. Untuk produk jasa, perlu lebih dekat dengan pelanggan agar pelanggan dapat mudah mencari untuk produk jasa tersebut. Untuk layout, fokus pada peningkatan efisiensi untuk produk barang, dan untuk produk jasa dapat meningkatkan nilai produk. Untuk sumber daya manusia pada produk, fokus pada keahlian teknis, upah berdasarkan output. Untuk produk jasa, para pekerja berinteraksi langsung dengan konsumen dan standar bervariasi.
Yang ketujuh, manajemen rantai pasok pada produk barang. Hubungan supply chain sangat penting. Dan untuk pada produk jasa, hubungan supply chain penting tetapi tidak kritis. Selanjutnya ada persediaan untuk semua jenis persediaan pada produk dan untuk pada produk jasa tidak dapat disimpan sehingga harus dicarai cara lain melayani perubahan permintaan. Untuk penjadwalan, kemampuan menyimpan mempengaruhi kecepatan produksi. Dan untuk produsen produk jasa, seringkali ada perubahan jadwal konsumen sehingga harus menyesuaikan penjadwalan karyawan. Untuk yang ke-10, pemeliharaan, biasanya upaya untuk pencegahan pada produsen produk barang dan pada produsen produk jasa, biasanya upaya untuk perbaikan. Selanjutnya, desain produk. Desain produk merupakan salah satu strategi bersaing. Oleh sebab itu, desain produk yang akan diproduksi harus sudah mengantisipasi hal-hal ke depan, serta disesuaikan dengan keinginan pelanggan. Yang pertama, umur suatu produk baru. Umur suatu produk baru dimulai sejak terselesaikannya desain baru. Pendefinisian ke dalam strategi operasional dan mengimplikasikan produk tersebut sesuai dengan peluang yang ada. Faktor-faktor yang menentukan peluang tersebut antara lain perubahan-perubahan dan perkembangan ekonomi, serta perubahan sosial, demografi, teknologi, politik, dan hukum. Yang kedua, analisis produk berdasarkan nilai. Produk yang kontribusinya sangat besar dalam penerimaan total sales dapat dikembangkan dengan jalan diferensiasi produk, pengembangan limit produk. Yang ketiga, tujuan pengembangan produk. Suatu pengembangan produk ditujukan untuk meningkatkan arus kas, total penerimaan, total penjualan, dan laba bersih, serta menganalisis dan memastikan agar biaya tetap efisien. Yang keempat, tahapan pengembangan produk. Tahapan yang perlu dilalui dalam melakukan suatu perkembangan. Selanjutnya ada desain jasa. Agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen, perusahaan perlu mendesain jasanya secara tepat. Tujuannya untuk mengurangi keluhan konsumen agar bisa diantisipasi secara maksimal oleh perusahaan. Maksimalisasi pelayanan bagi konsumen dapat diwujudkan dengan cara berikut. Ada 3. Yang pertama, membuat desain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan atau mengikuti dan/atau mempertimbangkan permintaan pelanggan. Yang kedua, mendesain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan setelah pengiriman dilakukan, atau desain dapat dibuat setelah bertemu dengan pelanggan. Yang ketiga, mendesain pelayanan berdasarkan partisipasi pelanggan setelah membuat desain dan pelaksanaan pengiriman. Selanjutnya ada strategi proses. Strategi ini disusun agar perusahaan bisa memproduksi produknya sesuai dengan keinginan konsumen yang dinamis untuk kemudian dijalankan dengan sistem transformasi yang efektif dan efisien. Manajer operasional bertugas menyusun strategi proses demi tercapainya sasaran operasi dan organisasi. Di sini ada dibagi menjadi 4 strategi proses. Yang pertama ada proses produksi terputus-putus atau intermittent process. Suatu kegiatan operasional yang menggunakan berbagai peralatan produksi yang diatur untuk menghasilkan produk secara fleksibel. Yang kedua, proses produksi kontinu atau continuous process. Proses produksi kontinu ialah proses produksi yang menggunakan berbagai peralatan produksi yang diatur dengan memperhatikan urutan dari setiap tahapan kegiatan. Contohnya, produk barang berupa teh botol yang telah terstandarisasi. Yang ketiga, proses produk berulang atau repetitive process. Proses produksi yang memadukan fungsi intermittent dan continuous process. Proses ini menggunakan berbagai jenis bagian dan bahan, diantaranya proses yang kontinu, contohnya manufaktur mobil dan motor Rolls-Royce dan Harley-Davidson. Yang keempat ada proses produksi mass atau mass customization. Proses produksi yang memadukan intermittent, continuous, dan repetitive process dengan mempergunakan berbagai komponen bahan dan
metode schedule produksi yang prioritaskan kecepatan pelayan. Contohnya radio El Sinta yang melayani order dan memberi pelayanan seperti iklan radio, pengumuman kehilangan barang, dan menyalurkan informasi dari masyarakat. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.